sampah ya guys. Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja sampai saat ini. Jadi kalau ada pendatang baru yang ingin maklon, ada pendatang baru yang ingin body care, hair care, skincare segala macamnya, kalian bukan hanya mendaftarkan ke Badan BPOM, bukan hanya lepas dari uji lab, bukan hanya sertifikasi halal, tapi kalian harus dapatkan approval dari yang namanya Doktif. Ingat loh, kalau kalian tidak ada approval dari Doktif, kalian tahu akibatnya kenapa? Lihatlah, banyak yang hancur produk-produk dalam negeri yang dia perbuat. Berkat review-reviewnya, banyak owner-owner yang langsung jatuh penjualannya, bahkan drastis 7 turunan bisa hancur anak-anak online-nya. Lihat aja ya, skincare Davina yang udah dibilang overclaim. Lihat aja SS yang dibilang overclaim. Lihat aja teman sejawatnya yaitu Richard, ya, habis dikulitin. Bukan hanya produknya yang dibantai, tapi juga personalnya pun diserang, bahkan dikata-katain Suneo. Ya. Lalu ini produk dalam negeri, lalu dibanding-bandingkan dengan produk dari China. Ada juga produk yang dia lempar lalu dia bilang sampah. Jadi bagi Doktif, produk ini adalah produk sampah ya guys. Apakah pantas seorang dokter yang menyandang predikat dokter bisa melakukan itu? Menginjak-injak harga diri produk dalam negeri, menjatuhkan dan mereview tanpa ada saksi dari kedua belah pihak, baik owner skincare tersebut maupun Badan BPOM dan juga orang pabriknya. Overclaim, memang ada undang-undangnya, tidak boleh ya. Tapi ada cara untuk mengedukasi yang lebih baik. Sebelum kamu mempublikasinya ke publik, alangkah baiknya kamu berkomunikasi dulu kepada pihak owner. Apakah bisa diperbaiki? Kalau memang itu kamu mengedukasi. Tapi tidak, ya, kamu tidak mengedukasi. Apa yang terjadi? Kamu iri hati karena mereka flexing. Kamu iri hati mereka flexing dengan hartanya sendiri. Padahal harta dia sendiri, cari-cari uang sendiri. Kalau kamu tidak mau membeli, sebenarnya tidak apa-apa, ya. Kalau memang terdapat overclaim ataupun bahan zat aktif yang berbahaya, alangkah baiknya kamu bisa lapor. Atau setidaknya kamu jadi cepu, ya kan? Tapi tidak untuk membanting sebanting-bantingnya produk dia sampai hancur sehancur-hancurnya hingga tidak ada yang membeli lagi. Bagaimana nasib para karyawan? Bagaimana nasib karyawan apabila benar-benar ini produk mereka menghilang? Ya, bagus loh ini sebenarnya perputaran ekonomi dalam negeri. Ya, karena ini adalah produk UMKM yang namanya mereka tidak lulus setinggi yang kamu punya seperti kedokteran. Alangkah baiknya kamu bisa menjadi konsultan mereka, bukan kamu menjelek-jelekkan sampai hancur lebur penjualan mereka. Ya, saya sangat sedih sebagai warga negara Indonesia melihat sesama orang Indonesia menjatuhkan harkat dan martabat produk dalam negeri sendiri. Kalau kamu sayang sama mereka, beralibi bahwa kamu mengedukasi mereka, apa salahnya? Kamu kasih tahu, kamu telepon. Kamu tidak perlu menyerang secara personal. Sunio, Susuka, segala macamnya. Nggak perlu. Kamu bukan Nikita, kamu bukan Mami Isa yang hidup dengan huru hara. Oh, para owner mau kok diajak kerjasama, ya. Seandainya kamu bisa mengatakan dan jujur kepada mereka, ini hasil cek labnya seperti ini, bisa nggak sih diperbaiki? Bisa nggak sih diiniin supaya orang-orang kamu tidak usah overclaim? Kamu jangan langsung mempublikasikan kepada orang-orang lain, seakan-akan kamu haus dengan pujian, seakan-akan titlemu itu sangat tinggi, seakan-akan backinganmu kuat. Jangan seperti itu, Doktif, siapapun engkau di balik statusmu yang kamu bilang dokter detektif. Ya. Tapi perlu digarisbawahi, ini negara hukum, negara yang punya aturannya sendiri. Ya. Kamu seorang dokter, tentunya kamu mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding mereka yang seperti kamu katakan, kamu bisa mengedukasi mereka lebih baik lagi dan lebih bijak lagi
tanpa mempublikasikannya.